Kami sekarang berada di Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Saat ini kami bersama Pak Rawi, Kepala Desa Jone. Kami pengen mengetahui potensi-potensi apa yang ada di Desa Jone. Artinya utamanya dari sisi pertanian, berapa luasan pertanian lahan pertanian yang ada di desa ini, terus tanaman apa yang berpotensi untuk ditanam di sini. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita langsung aja berbincang dengan Pak Kades, Pak Rawi. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kami tahu Desa Jone ini memiliki wilayah yang begitu luas. Nah, tentunya di wilayah itu mungkin ada potensi-potensi wilayah pertanian yang luas juga ya, Pak? Ya. Bisa dijelaskan, Pak? Ya, terima kasih kepada teman-teman yang datang ke sini dalam rangka itu ingin mengetahui potensi lahan pertanian di Desa Jone. Tapi sebelumnya kami jelaskan bahwa Desa Jone ini luasan desanya sekitar 4.678 hektar, dan di situ ada perkebunan, pertanian, pemukiman, hutan mangrove dan lain-lain. Kalau untuk potensi pertanian di Desa Jone ini ada 640 hektar. Dari 640 hektar ini terdiri dari tanah gambut dan juga ada tanah kering. Nah, di situ kemarin hasil daripada kerjasama kita dengan Balikbang Banjarmasin atau Banjarbaru dan dari Samarinda, bahwa dari 640 hektar itu yang cocok ditanami itu ada sekitar 300 hektar untuk pertanian, yaitu khususnya padi, ada 340 untuk tanaman palawija. Nah, selain itu juga ada yang cocok juga untuk tanaman buah-buahan seperti semangka dan lain-lain. Jadi untuk sekarang potensi pertanian kita itu ada beberapa yang sudah warga kita, ada yang bercocok tanam kayak padi, ada semangka, ada singkong, ada juga jeruk, ada juga pisang, ada juga jagung. Jadi inilah rencana kita ke depan dalam rangka untuk dalam rangka menunjang dan dalam rangka mendukung program Pasetmas, terutama kita bergerak dan kita unggulkan untuk di bidang pertanian khususnya Desa Jone. Nah, kalau akses jalan ke pertanian juga apa? Alhamdulillah, kalau akses untuk jalan ke pertanian selama ini, pertama-tama memang kalau untuk jalan lintasnya masih kita jalan tanah semua. Jadi di jalan tanah ini mungkin kita nanti akan bertahap, kita usulkan ke pemerintah daerah kita ataupun ke pemerintah provinsi melalui peningkatan jalan dan pembangunan gorong-gorong dan jembatan atau bokalket. Jadi untuk sekarang ini ada sudah kita mulai laksanakan, ada dari anggaran BenQ, yaitu peningkatan jalan pertanian kita dari perumahan Union tembus ke RT 6. Sudah mulai dikerjain juga Pak Kades ya? Iya, sudah mulai dikerjakan jalan ke pertanian. Nah, tadi kalau bicara soal itu tanaman apa aja yang cocok, yang sekarang apa yang ditanam terus yang sudah dipanen itu jenis-jenis apa aja yang sudah ada? Yang sekarang ini yang sudah pernah dipanen itu singkong, yang kedua itu semangka, yang ketiga itu jagung. Bahkan ada dari teman kita BPD tadi juga ada konsultasi dengan kita, mungkin pada saat ini sekitar hari Rabu depan itu beliau yang namanya Pak Haji Toyib mungkin panennya sekitar 15 ton. Itu semangka yang ada di RT 6. Jadi kalau untuk jeruk saat ini saya lihat masih berbuah, kemarin itu belum tahu produksinya berapa. Dan kalau jagung kemarin itu ada teman juga sudah
teman-teman petani kita sudah panen dan alhamdulillah ada 2 sampai 3 ton, dan berandai kata kemarin itu tidak diganggu oleh hama tikus, mungkin mencapai 4 sampai 5 ton hasil produksi jamunya per hektar. Lumayan besar ya punya hasil panennya Pak Kades. Selama ini upaya pemerintah desa dan pemerintah kabupaten itu khususnya ke pertanian ini apa yang sudah dilakukan, mungkin dari alat atau apa gitu? Jadi alhamdulillah untuk usaha-usaha kita dari pemerintah desa, kita mengusulkan alat-alat pertanian yang sistem mesinisasi semua secara mesin, yaitu baik untuk alat yang kecil maupun sampai yang besar, dari mulai hand traktor, jonder, bahkan kombin multiguna, dan insya Allah itu sudah ada diturunkan ke desa Jone. Ya, jadi pada tahun kemarin setelah baru 3 tahun kita menjabat, yaitu ada sejenis jonder dan kombin, itu bantuan dari DPR RI. Itu sekarang kombin dan jonder itu dari Pak Budi Satrio Juandono. Jadi kemarin lagi ada kombin multiguna, itu bantuan dari Bu Hatipah melalui Pak Haji Doen dan Pak Basri yang untuk gerakan ke desa Jone. Jadi kalau untuk akses jalan untuk selama ini memang masih jalan tanah semua. Jadi itu nanti kita tingkatkan ke depan. Kita keinginan ke depan begini untuk pertanian kita, dari pemerintah desa itu mengupayakan di dalam pengembangan pertanian, yang pertama kita siapkan adalah sarana prasarana produksinya, khususnya masalah jalan. Jadi kita keinginan jalan jembatan itu sudah aksesnya bagus, otomatis dalam rangka mendukung produktivitas petani kita. Jadi setelah itu baru kita kembangkan tentang alat-alat pertanian yang mendukung baik dari pengharapan lahan, olah tanah, sampai dengan panen dan pasca panennya. Jadi tidak ada lagi petani kita nanti ke depan, kita berencana itu bahwa sistem manual. Jadi kita sistem mesinisasi semua ya. Itulah rencana dan program-program kita ke depan untuk pertanian kita di Desa Jone. Tapi bicara soal lahan yang begitu luas ya, kita tahu juga bahwa Kabupaten Pasir ini kan termasuk banyak juga yang ditetapkan sebagai CAGPA cagar alam. Nah, kalau untuk Desa Jone sendiri, untuk di lahan pertanian yang tadi dijelaskan Pak Kades itu bagaimana Pak Kades? Apakah bebas dari CA? Memang disenyalir pada tahun-tahun yang lalu bahwa dikabarkan bahwa Desa Jone itu dalam kawasan cagar alam. Nah, sering saya jelaskan semasa saya jadi kepala desa, betul, Jone itu ada sebagian masuk dalam kawasan cagar alam. Nah, tetapi untuk lahan pertanian kita sejumlah 640 hektar ini yang punya potensi itu di luar sama sekali cagar alam. Nah, berarti di sini kita kan untuk terbentur masalah dengan cagar alam mengenai hak lola dari kehutanan. Kalau untuk 640 hektar ini sudah lepas dari situ, karena luar konsesi dari cagar alam. Oh iya. Artinya sudah aman gitu Pak Kades ya? Insya Allah sudah aman, dan itu pun kita jelaskan juga kepada PPL kita, baik ke dinas pertanian kita, bahkan kita sudah sampaikan juga sewaktu masih Pak Karudi jadi kepala dinas pertanian, kita sampaikan bahwa area 650 hektar yang ada di Jone dan kita rencanakan untuk pengembangan pertanian ini lepas dari kawasan cagar alam. 650 hektar Pak Kades? 640 yang kita punya potensi. 640 hektar ini terdiri dari RT 1, RT 6, RT 7, RT 5, dan RT 8. Jadi dari 13 RT yang ada di Desa Jone ini ada 5 RT yang punya lokasi yang berpotensi untuk kita kembangkan masalah tentang pertanian. Itu tadi penjelasan Pak Kades tentang lahan yang dimiliki Desa Jone. Luasannya mencapai 640 hektar. Nah, dan itu juga sudah di luar dari cagar alam Pak Kades ya. Nah, luar cagar alam. Dan sekarang ini pihak pemerintah desa, kabupaten juga sudah mengupayakan tadi alat
alat pertanian Pak Kades ya. Iya. Sudah banyak bantuan-bantuan masuk ke desa ini terkait alat pertanian. Iya. Ya kan? Tinggal petani aja Pak Kades ya. Betul. Untuk lebih giat lagi. Iya, untuk lihat lagi kan dalam mengelola lahan dan segala macam. Oh iya. Iya. Bahkan sekarang kan untuk yang sudah kita lakukan dari mulai 2 bulan yang lalu, kita terapkan kepada warga kita yang ingin membuatkan surat tanah yang ada di rawa khususnya untuk lahan pertanian kita isyaratkan dan kita harus menggarap lahannya dulu, baru pembuatan surat menyuratnya kita buatkan di desa. Karena itu dalam rangka untuk supaya tanah itu tidak terlantar dan tanah itu tidak dikelola. Itu yang kita terapkan sekarang. Oh, Iya. oh jadi harus pemilik lahan ini kalau mau dibuatkan surat menyuratnya Iya. harus ditujukan dulu kerjanya itu Pak Kades ya. Iya. Harus digarap dulu Harus lahan itu. digarap dulu lahan pertanian. Nah, baru menyusul dibuatkan Iya. surat menyurat Surat itu menyurat, ya. iya. Oh. Nah oke guys, mungkin sebelum mengakhiri perbincangan kami dengan Pak Kades, ada baiknya mungkin kita kasih kesempatan lagi Pak Kades, siapa tahu ada pesan-pesan yang mau disampaikan khususnya kepada masyarakat di Desa Jone. Jadi kalau dari kami selaku kepala desa dan selaku pemerintahan Desa Jone, titip pesan kami, mari kita bersama wujudkan Desa Jone ini untuk bisa kita kenalkan kepada dunia luar bahwa inilah Desa Jone yang sebenarnya dan inilah Desa Jone kita yang bisa bersaing bersama desa-desa yang lain. Jadi marilah kita sesuai dengan visi dan misi kita, yaitu bersama kita membangun Jone untuk berdaya saing. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan kan untuk pesan dan kesan kita kepada masyarakat kita Desa Jone. Tanpa kalau seorang kepala desa ingin berbuat untuk Desa Jone secara sendiri, otomatis nggak akan mampu. Jadi kalau kita secara bersama-sama dalam ibaratnya itu berat sama dipikul, ringan sama dijilin. Ayo kita bersama bangun Desa Jone kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke guys, kami sekarang bersama Pak Kades menuju ke lahan pertanian untuk menemui para petani yang ada di Desa Jone. Oke, kami sekarang bersama Pak Anca, Ketua Kelompok Tani Utok Putih. Iya. Ini di belakang beliau ini kan ada bantuan alat dari pemerintah ya Pak? Iya. Bisa diceritakan bagaimana sekarang Pak perasaannya sudah ada bantuan dari pemerintah? Bah, itu lebih termasuk bangga saya dapat bantuan dari pemerintah itu. Jadi kemarin 2 kali kita panen itu kalau ndak ada ini pokoknya ndak dapat mipil jagung kita. Dapat ini termasuk senang, bangga saya. Iya. Apa? Cepat Pak ya? Cepat. Kalau pakai alat ya? Cepat. Cuma 1 ton tuh dapatnya 2 jam habis. 1 ton? 1 ton ya. 1 ton 2 jam habis. butuh waktu 2 jam aja Iya, habis. 2 jam. Kemarin itu 2 ton 400 kilo 2 jam aja. 2 ton? 1 ton 400 kilo. 400 kilo. Iya. Cuman 2 jam ya? 2 jam aja Habis. sebentar aja ini kalau memang ndak rusak dia kan sebentar aja. Jadi jagungnya sudah dipasarkan Pak? Itu modelnya ndak habis dikeleser sudah nunggu orang beli. Oh, waduh. Iya. Sudah nunggu, pokoknya nunggu sudah pembelinya. Iya. Habis dikeleser, habis timbang gitu, langsung dibawa, langsung bayar juga. Ndak ada Iya, berarti besok-besok. Potensi untuk tanam jagung memang besar gitu Pak ya, pasarnya besar juga gitu ya. Pasarannya besar. Besar ya. Ya. Nah untuk ini Pak, ke depan gimana? Ya. Masih kapan nanam lagi? Ini mulai nanam sudah. Mulai nanam bulan-bulan ini mungkin bulan 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 nanti panen. Bulan 4 panen. Ya, panen, Oh, 2022. 22, iya. Soalnya 4 bulan hitungannya ini. Belum kan 3 bulan. Nggak ada 3 bulan, 4 bulan baru panen. Iya. Ini kemarin berapa tahun Pak?
tadi? Apanya? Yang dipanen hasilnya Yang kemarin itu berapa ton? bakal semua Yang ini yang ini kemarin 1 ton 400 kilo. 1 ton 400. Itu lahannya berapa luas itu, Pak? Kemarin. Setengah hektar lebih. Setengah hektar aja ya? Iya. Dan nyampe setengah hektar. 7 kilo aja bibitnya tuh. 7 kilo bibitnya. Bibitnya 7 kilo. Lahannya enggak sampai 1 hektar. Enggak sampai. Kalau hitung sama pos raji di sini seperempat itu 1 ton terdapatnya kemarin. Seperempat hektar 1 ton. Berarti memang subur gitu, Pak ya? Ada Untuk- lumayan di sini asal ada untuk- pupuknya. Hmm. Iya. Ada pupuknya, kapurnya. Mm-mm. Pokoknya bisa lah. Oke. Kalau 1 kilonya ke sini kena 5.500. 1 kilo 1 kilo 5.500. 5.500. Kalau pertainya begini 6.000. 6.000. Iya. Oke guys, nah itu tadi penjelasan Pak Ancah terkait apa ini tanaman jagung di sini, harganya juga sudah dijelaskan, Iya. alatnya juga dapat dari pemerintah, sangat memudahkan pekerjaan Pak. Sangat memudahkan Pak. Nah, untuk merontokkan anu Iya, tadi, iya, Pak iya. ya. Pokoknya Iya, mipil ipil, sangat ipil. memudahkan betul itu. Hmm. Saya itu seumur hidup saya tidak pernah begini. Termasuk nyesal saya tua begini baru dapat. Tua begini baru dapat begini. Coba saya masih nggak usah bujang, masih umur 40-an aja. Hmm. Bah, nggak mau kalah saya sama orang. Oke Bapak, makasih Iya, Bapak ya. makasih sama-sama. Oke. Oke, kita kembali jalan bersama Pak Kades menemui petani semangka. Oke guys, kami berada di apa Pak? Wilayah apa namanya? Desa Jone. Desa Jone. Di Desa Jone di apa lahan pertanian gitu ya Pak ya? Ya, ya, pertanian. Nah di sini banyak semangka gitu kan? Ya. Nah ini jenis semangkanya semangka apa Pak? Arsenal. Arsenal. Ya, Arsenal. Nah ini luasannya ada berapa ini Pak? Ada 5 hektar Pak. 5 hektar. 5 hektar. Jadi apa semangka Arsenal gitu Pak ya? Ya, Arsenal. Kalau usianya dari awal sampai bisa panen berapa lama Pak? 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan. Nah kalau luasan punya Bapak ini tadi berapa Pak? 5 hektar. 5 hektar. Ah. Kira-kira kalau panen ini bisa menghasilkan berapa? Kalau 5 hektar ini? 5 hektar bisa 150 ton. 150 ton Ya. Astaga, banyak ya Pak. 5 hektar kali 150 ton. 150 ton ya. Jadi ini Pak yang kuning ini namanya Arsenal. Itu namanya apa? Semangka berbiji. Ini Bukan? iya yang kuning ini. Ya. Ini Arsenal. Nah, yang kata tadi Pak foto itu namanya Arsenal. Arsenal kan ada 2 macam. Ya, Ada yang hijau, ada yang kuning. ada yang kuning. Ya, Nah, Arsenal yang mana? Arsenal yang itu yang hijau. Yang hijau. Ah. Kalau yang kuning ini? Berbiji. Namanya berbiji. Oh, semangka berbiji. Ya. Oh, iya iya. Nah, ini yang ditanam ini Arsenal Pak ya. Ya, Arsenal. Cuman diselingi sedikit yang berbiji ini Ah. ya, yang kuning ini. Untuk kawin. Oh, Ya. istilahnya dikawinkan Nah, gitu ya? yang berbiji untuk kawin yang non biji. Oh gitu. Nah. Nah ini kalau besarnya seperti itu tadi Pak, Ya. itu sudah siap dipanen atau bagaimana? Siap. Siap dipanen ya? Sudah besar siap dipanen. Bibitnya di mana sih Pak? Dapatnya di mana? Dari sahabat tani, Sahabat tani ya. dari pertanian. Pakai itu Pak. Perlakuannya sehari-hari diapain aja sih Pak? Dipupuk atau bagaimana? Dipupuk ya. Nah kalau soal itu hama gimana Pak? Ada? Nggak ada. Apa itu Pak tantangannya? Itu apa? Oteng-oteng itu dinyemprot Oh, sama oteng-oteng namanya. oteng-oteng Nah, ya. sama ulat. Tapi Kalau ada dinyemprot supaya dia hilang. oh disemprot. Nah, disemprot obat Oh, berarti rutin disemprot tiap hari Pak? 4 hari. 4 hari baru semprot lagi. Nah, hari baik
Oh itu aja Pak ya, kalau hama kayak babi atau hama-hama lain enggak? Enggak. Hama yang kecil-kecil itu. Kecil-kecil. Tapi yang penting disemprot 4 kali sekali gitu ya. Empat kali sehari. Aman. Nah ini kalau banyak musim penghujannya kira-kira enggak terganggu nggak Pak? Enggak ya. Kan ini kan sekarang ini kan di pasir ini kebanyakan ini curah hujannya agak tinggi nih. Ya. Nggak masalah Pak ya. Yang penting nggak tenggelam gitu ya. Aman karena pengairannya juga bagus. Pasaran kemana nih Pak? Pasarannya di kelilingnya Pak, dibagi-bagi. Dibagi sini ya. Dibagi-bagi dalam daerah Grogot, di luar daerah Grogot. Sampai keluar daerah luar Grogot juga. Sampai Balikpapan. Samarinda, Balikpapan. Oh jadi pasarnya sudah sampai ke kota Balikpapan Pak? Ya. Kota Samarinda. Ya. Di wilayah Kalimantan Timur masih Pak ya? Ya. Jadi pembelinya datang langsung ke sini atau Bapak yang bawa ke Balikpapan? Ada yang datang ke sini, ada yang dibawa. Yang jauh dibawa, yang dekat Datang sendiri. Datang sendiri. Kalau Pak, soal harga ini per kilo per biji atau per kilo dia. per kilo ya? Berapa biasanya Pak? Jadi orang ambil di kebun biasanya harga 4.000 begitu. 4.000 ya. Tapi kalau ini kan semangka berbiji manis nih Pak. Ya, kalau yang itu lebih manis lagi. Lebih manis lagi ya? Manis lagi. Waduh. Itu kan non biji, tidak ada biji Pak. Oh nggak ada biji ya? Satu biji pun nggak ada dia. Iya, namanya juga bagus Pak. Arsenal gitu ya. Us, tambah biji ya. Tanpa biji dia. Tambah biji. Oh. Pak, ini 5 hektar. Dikelola berapa orang Pak? Berapa orang harus yang sebagai tenaganya kalau seluas begini? 10 orang ya. Jadi sehari-hari full di sini Pak? Ya, sangat full di kebunnya. Ini sudah siap panen Pak ya? Ya, mau hari Selasa lah, tanggal 14 panen nanti. Tanggal 14 ya. Banyak nih. Itu rata-rata satu biji itu kira-kira naik berapa kilo Pak? Paling 6 kilo. 6 ya. Ada yang 7 kilo. Ada yang 7. Besarnya nggak sama kan? Pokoknya antara 5-7 Pak ya. 5-7. 5 sampai 7 kilo. Halo guys, Mantap anunya. Apa namanya? Semangkanya. Ini semangka biji aja sudah menurut aku manis banget. Tapi kata beliau yang non biji, yang nggak ada bijinya itu Pak ya, namanya Arsenal. Itu lebih manis lagi guys. Wah mantap. Pasarannya bukan hanya di Kabupaten Pasir, tapi sudah merambah ke Kota Balikpapan, Samarinda. Nah dan beberapa kota lain di Kaltim lah ya Pak ya. Jadi kalau pengen coba banyak mungkin di pasar-pasar Pak ya, Pak. Nanya aja ini semangka Arsenal apa bukan kan? Kalau Arsenal bisa dipastikan bisa datang dari sini Pak ya. Oh gitu. Pulang sore jam berapa Pak? 5. Jam 5 ya? Masuknya pagi jam 7. Masuk jam 7. Ya. Ini Pak di belakang ini apa ini Pak? Ini namanya menyemai bibitnya. Oh ini bibit? Ya mau nanti dipotong-potong. Potong-potong baru dinyemai bibitnya. Oh gitu.
Jadi namanya apa ini, Pak? Istilahnya? Polybag. Polybag. Oh. Ini Oke, guys. Nah, itu tadi obrolan kita dengan Pak Mamsur, petani apa namanya ini, semangka di Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Oke guys, seperti biasa sebelum berpisah, kami selalu menyampaikan babat harap wa kadiru jalicur alisai bubur on walabu al-majaran lisan. Kalau pedang melukai badan, masih ada jalan untuk sembuh. Namun kalau lisan melukai hati, kemana obat akan dicari kecuali minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.